Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu kelas 9. Kali ini kita belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan. Baik, anak-anak ibu, sekarang kita perhatikan slide yang telah ibu persiapkan, yaitu materi tentang kesebangunan dan kekongruenan. Kali ini kita hanya membahas tentang kongruen. Nah, bagaimanakah dua bangun yang kongruen? Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian bangun yang kongruen. Pengertian bangun yang kongruen adalah dua bangun yang sama persis, baik itu bentuk ataupun ukurannya. Nah, sekarang syarat-syarat dua bangun datar yang kongruen, itu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sudut sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, itu adalah syarat dua bangun datar yang kongruen. Nah, sekarang kamu perhatikan contoh bangun-bangun datar yang kongruen. Ini Ibu persiapkan gambar bangun datar yang kongruen. Itu yang pertama, A, dua persegi panjang yang kongruen. Artinya ukurannya sama, bentuknya juga sama. Yang B, dua persegi yang kongruen. Begitu juga dengan ini. Ukurannya sama, bentuknya sama. Yang C, ada 3 buah bintang yang kongruen. Nah, bentuk maupun ukurannya sama. Yang D, ini bangun ruang yang kongruen, yaitu bentuk 3 buah tabung yang kongruen. Yaitu bentuknya sama, ukurannya juga sama. Kalau dia tabung, berarti volumenya juga akan sama. Baik, kali ini yang kita bahas adalah tentang kongruen bangun datar. Nah, perhatikan anak-anak ibu. Untuk berikutnya, ini ibu berikan contoh soal bangun datar yang kongruen. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah trapesium sama kaki A, B, C, D. Nah, pertanyaannya, A, B, C, D adalah trapesium sama kaki. Berapakah banyaknya pasangan segitiga yang kongruen? Perhatikan, ini pembahasannya. Nah, perhatikan gambar yang sudah Ibu persiapkan. Ini untuk yang pasangan yang pertama, itu adalah gambar yang warna kuning. Kemudian pasangan yang kedua, itu adalah gambar yang warna orange. Pasangan yang ketiga, itu adalah gambar yang berwarna coklat. Nah, sekarang ini ada 3 pasang, sudah ketemu. Sekarang pasangan yang keempat itu adalah, perhatikan, pasangan yang keempat itu adalah segitiga ABC dengan segitiga ABD. Nah, udah 4 pasang. Kemudian pasangan yang kelima, segitiga ADC, nah dengan segitiga DCB. Nah, jadi itu adalah yang pasangan kelima kongruen. Nah, berarti jawabannya dari gambar trapesium maka didapat 5 pasang segitiga yang kongruen. Baik anak-anak ibu, itulah dia jawaban dari soal untuk contoh soal nomor 1. Baik, berikutnya kita perhatikan contoh soal yang kedua. Dari gambar berikut, maka tunjukkan pasangan sisi-sisi yang sama panjang. Nah, ini gambarnya. Kemudian pembahasannya perhatikan, itu adalah diketahui ABC itu adalah kongruen dengan segitiga CDE. Ibu ulang, diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDE. Ini adalah simbol dari kongruen. Jadi kalau kalian ketemu seperti ini bacanya adalah kongruen. Ya. Kemudian ini adalah bacanya segitiga, simbol dari segitiga. Jadi ini bacanya segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDE. Pasangan sisi yang sama panjang adalah, perhatikan yang pertama, sisi AB sama panjangnya dengan sisi DE. Yang kedua, sisi BC sama panjangnya dengan sisi CE. Yang ketiga, sisi AC sama panjangnya dengan sisi CD. Nah, itulah dia. Maka segitiga ABC itu adalah kongruen dengan segitiga CDE.
Baik, anak-anak Ibu, kita perhatikan berikutnya. Contoh berikutnya, ini contoh 3. Nah, dari gambar berikut tentukan panjang sisi BC. Nah, mana gambarnya? Nah, ini ada 2 buah segitiga PQR dengan segitiga ABC. Nah, berapakah panjang sisi BC? Kita perhatikan pembahasannya. Berdasarkan prinsip kekongruenan diperoleh QR. Nah, perhatikan. Sisi QR sama dengan sisi AC. Panjangnya 24 cm. Sisi PR sama panjangnya dengan sisi AB. Sama dengan 20 cm. Sisi BC sama panjangnya dengan sisi PQ. Yaitu panjangnya adalah 25 cm. Maka panjang sisi BC adalah sama dengan 25 cm. Baik, ini adalah pembahasan soal nomor 3. Nah, sekarang kita perhatikan slide berikutnya. Syarat-syarat 2 segitiga kongruen. Syarat yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, inilah dia. Syarat 2 segitiga yang kongruen itu yang pertama adalah ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasa disebut dengan sisi. Artinya semua sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini perhatikan. Yang sisi garis 3 sama. Antara 2 segitiga ya. Sisi yang garis 3 sama, bersesuaian sama panjang. Yang garis 2 juga sama dengan garis 2. Yang garis 1 sama dengan garis 1. Yang kedua, sifat yang kedua, 2 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Biasanya disebut dengan kriteria sisi sudut sisi. Nah, baik. Nah, sekarang perhatikan gambarnya. Itu adalah yang garis 3 sama panjangnya dengan garis 3, kiri dan kanan, 2 segitiga. Kemudian yang garis 1, itu panjangnya sama, kiri dan kanan. Kemudian perhatikan yang ditandai dengan sudut, itu besar sudutnya adalah sama. Antara segitiga yang pertama dengan segitiga yang kedua. Baik anak Ibu, yang ketiga adalah sifatnya 2 pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sudut sisi sudut. Nah ini perhatikan. Sisi yang bersesuaian yang bergaris 3 itu sama panjang. Kemudian sudut yang ditandai dengan tanda 1 garis itu sama besar kiri dan kanan. Kemudian sudut yang ditandai dengan 2 garis kiri dan kanan juga sama besar. Nah itu adalah sifat syarat 2 segitiga yang kongruen. Nah, syarat berikutnya itu adalah, perhatikan untuk syarat berikutnya. Nah, syarat kongruen yang keempat dan kelima. Yang keempat, 2 pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasa disebut kriteria sudut-sudut sisi. Nah, perhatikan nih, sudutnya sama, sisinya juga sama. Yang kelima, khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring, dan 1 sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Nah, ini khusus untuk segitiga siku-siku. Baik anak-anak Ibu, sekarang kalian perhatikan syarat 2 segitiga kongruen ada 5. Syarat 1, 2, 3, 4, 5 sudah Ibu jelaskan di slide tersebut. Baik, berikutnya adalah soal-soal latihan. Setelah kamu mempelajari slide yang sudah Ibu terangkan tadi, ini ada soal-soal latihannya. Nah, ini soalnya adalah yang pertama, perhatikan gambar berikut. Tunjukkan bahwa segitiga PQS dan segitiga RQS adalah kongruen. Nah, kalian tunjukkan. Tadi kan kalian udah tahu ya syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya sudah tahu, ada 5 syarat. Nah, kalau ini segitiga siku-siku berarti dia mempunyai 5 syarat. Nah, kalian tunjukkan syarat-syaratnya sesuai dengan yang sudah dipelajari di atas. Sekarang yang nomor 2,
Perhatikan gambar berikut. Panjang AB sama dengan DE. Panjang AB sejajar dengan DE. Tunjukkan bahwa segitiga ABC dan segitiga EDC adalah kongruen. Nah, tunjukkan syarat-syaratnya apa kalau segitiga itu kongruen. Kalau yang nomor 2 ini hanya menggunakan 4 syarat. Yang nomor 1 tadi menggunakan 5 syarat. Yang kedua menggunakan 4 syarat. Nomor 3, titik C adalah titik pusat lingkaran. Yang kamu perhatikan gambar di tengah lingkarannya. Tunjukkan bahwa dua segitiga pada gambar di samping adalah kongruen. Tunjukkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DCE. Nah, tunjukkan sesuai dengan syarat-syaratnya. Yang ini ada 4 syarat. Baik, nomor 1 kalian menyebutkan 5 syarat. Nomor 2 kalian menyebutkan 4 syarat. Nomor 3 juga 4 syarat itu. Nah, kalian sesuaikan dengan bahasa kalian sendiri. Ya, setelah dipahami. Baik, untuk soal berikutnya. Soal nomor 4. Dari gambar berikut, tentukan panjang segitiga ABC. Kongruen dengan segitiga DEF. Tentukan panjang EF. Nah, ini seperti tadi contoh soal nomor 2. Yang kelima, dari gambar berikut, segitiga ABD kongruen dengan BAC. Tunjukkan syarat-syarat sehingga dua segitiga tersebut kongruen. Nah, ini disuruh menunjukkan syarat-syaratnya. Baik, ada 5 soal latihan yang dapat kalian kerjakan. Setelah selesai, dapat kalian foto, kirimkan ke WA, atau kalian tuliskan dulu di buku latihan. Nanti buku latihannya yang akan Ibu periksa. Baik anak-anak Ibu rasa cukup sekian pelajaran dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa berdoa dan tetap jaga kesehatan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya nanti kita mempelajari tentang kesebangunan.